Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian bea cukai warna hitam grade A ya, dengan harga Rp5.990.000. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian bea cukai warna hitam grade A dengan harga Rp5.990.000 menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera ya. Terima kasih sekali lagi. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke kota Cirebon, Jawa Barat. Sebelum kita cek kita akan jelaskan dulu kelengkapan produknya. Sesuai dengan deskripsi, kelengkapan produknya HP plus full set OEM ya. Kemudian ada full set OEM nya seperti ini, jadi OEM Sony atau KW ya. Sekarang untuk full set OEM nya tipis seperti ini, jadi ini full set OEM atau bisa dikatakan kalau kata David Gadgetin KW, isinya juga KW ya. Jadi cuma ada kabel saja, tidak ada ini pun juga KW, jadi jangan dipakai ya. Jadi ini kualitas OEM atau KW, jangan dipakai. Kalau dipakai nanti takutnya malah daya yang masuk menjadi tidak stabil dan akan bermasalah seperti itu. Tapi jangan khawatir, untuk casnya kita kasih bonus ya. Kita kasih bonus charger Fleco 33 watt menggunakan kabel tipe C ya. Kemudian kita juga kasih bonus headset ya. Ini headset Viken Extra Bass menggunakan jack audio 3,5 ya, karena untuk Xperia itu khasnya ada lubang jack audio 3,5. Ini juga bagus. Kemudian kita kasih lagi screen protector atau tempered glass ya, tempered glass untuk Xperia 1 Mark 3. Jadi ini bonusnya, kelengkapannya ini ya. Kemudian kita jelaskan terkait dengan email atau jaringan. Kita tunjukkan dulu ya, kita cek email dulu. Caranya klik ini ya, tombol telepon, kemudian klik bintang, ketik bintang pagar 06 pagar ya. Saya tutupi ya. Oke ya. Untuk nomor emailnya dengan akhiran 4 digit 1193. Mohon maaf untuk nomor email karena ini termasuk privasi, jadi tidak bisa kami cantumkan di YouTube ya. Jadi untuk nomor email fullnya nanti akan kita foto dan kita kirimkan via chat atau via DM di Shopee seperti itu. Ini hanya sebagai identitas saja ya, 4 digit terakhir. Kenapa ini penting ya? Ini penting sebagai identitas dari HP itu sendiri. Dan ketika barang nanti Anda terima, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone, dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor email yang sama seperti itu. Oke. Kemudian setelah kita tunjukkan nomor email, kita jelaskan dulu untuk jaringannya ya. Untuk jaringannya kami jamin permanen seumur hidup. Karena apa? Emailnya sudah terdaftar di bea cukai. Bagaimana cara mengeceknya? Tinggal kita buka ya. Misalkan ini kita nyalakan wifi dulu, tinggal buka Chrome ya, tinggal buka Google Chrome. Ini kita setting Jepangnya, kita hilangkan dulu. Nah, tinggal kita buka situsnya bea cukai untuk cek email ya, cek email bea cukai ya. Nah, di sini ya, beacukai.go.id, ini situs resminya, tinggal klik email ini. Nah, di sini ya, tinggal masukkan nomor emailnya ya, tinggal masukkan nomor email 15 digit, kemudian klik track. Nanti kalau muncul email sudah terdaftar,
atau masuk dalam database cair ya, itu nanti apa namanya, berarti sudah masuk dalam database Menkominfo ya, jadi tidak mungkin terblokir karena ini informasi langsung resmi dari Bea Cukai. Karena memang selisihnya besar ya. Untuk yang wifi only kita jual 4 juta ya, untuk yang wifi only kita jual 4 juta, untuk yang bea cukai seperti ini kita jual 6 juta, jadi selisihnya memang lumayan besar ya, 2 juta. Tetapi kami berani menjamin karena memang sudah kita daftarkan ke bea cukai, jadi untuk sinyal aman, bebas reset, bebas flash, bebas reset pabrik ya, apapun update dan sebagainya tidak akan mungkin terblokir seperti itu selamanya, seumur hidup. Kalau kata orang Madura, garansi sampai kiamat seperti itu. Oke, itu terkait dengan IMEI ya. Kemudian kita masuk ke pengecekan fisik ya. Untuk kalau bingung ya, kalau masih bingung nanti akan kami kirim nomor WA kami ya. Nomor WA kami nanti akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Nanti untuk videonya, video ini juga akan tayang di YouTube, tetapi jangan khawatir selama HP-nya belum Anda terima, artinya selama pengiriman itu video ini tidak akan tayang ya. Jadi akan kami privat, yang bisa menonton hanya pembeli saja, yang bisa menonton hanya Anda sebagai pembeli saja ya. Baru setelah HP Anda pegang, baru setelah HP Anda terima dengan aman, video ini akan kami ubah settingan menjadi publik ya, dan akan bisa ditonton sebagai konten publik sebagaimana video-video kami sebelumnya seperti itu. Jadi intinya selama dalam pengiriman video ini hanya bisa dilihat oleh Anda sebagai pembeli. Oke, seperti itu. Kemudian ini juga akan kami potong ya nanti. Nama produk akan kami potong, jadi kurir tidak akan tahu isinya apa. Hanya tertera nomor resi saja ya. Jadi aman, lebih aman selama pengiriman seperti itu. Oke. Kemudian untuk link videonya nanti juga akan kami kirim via WA ya. Jadi karena di chat Shopee tidak bisa kirim link YouTube, nanti untuk link video YouTube-nya akan kami kirim atau akan kami share via nomor WA kami seperti itu. Kemudian kita langsung cek fisik ya. Yang pertama kita cek fisik. Untuk fisiknya tampak depan seperti ini ya. Kita jamin tidak ada retak, pecah, bahkan goresan pun tidak ada ya. Goresan halus pun tidak ada di sini. Utuh ya untuk fisiknya. Fisik tampak depan. Kemudian untuk fisik tampak belakang juga mulus ya. Xperia SOG 03 ya. Ini sesuai dengan deskripsi, ini versi Jepang ya, versi AU. Jadi hanya satu SIM card dan satu micro SD ya, seperti ini. Kaca kamera juga aman ya, kaca di luar ataupun di dalam, lensa di dalamnya juga aman. Tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam, tidak ada embun ataupun jamur, baik itu di luar lensa ataupun di dalam lensa ya. Oke, aman. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel bagian samping sini juga mulus. Ini tombol shutter kamera ya, khas Sony. Jika dipencet separuh nanti akan autofocus. Kemudian kalau dipencet full akan menjepret objek ya, sebagai tombol shutter. Ini tombol kecil untuk tombol Google Assistant ya, Google Assistant. Kemudian ini tombol power on off beserta sensor sidik jari jadi satu di sini. Kemudian tombol volume ya. Untuk fisiknya mulus, grade A ya. Kemudian oh iya, bonusnya kurang satu ya, sebentar kita ambilkan, nanti kita softcase-nya kelupaan ya. Oke, kemudian ini ada lubang kecil mikrofon dan jack audio headset 3,5 mm ya, mulus. Kemudian di sini juga mulus ya, sesuai dengan deskripsi sekitar 97%. Ini tempat SIM dan micro SD ya, sudah kita jelaskan. Ini versi Jepang,
versi AU ya di deskripsi. Untuk versi Jepang kita satu SIM dan satu micro SD ya, jadi satu SIM card dan satu micro SD. Untuk RAM-nya sendiri 12 GB, kemudian untuk internalnya sendiri 256 GB ya. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya di sini. Kemudian ini kotor aja ya, bersih lagi. Kemudian untuk fisik bagian bawah sini juga mulus ya, seperti ini. Ada cat mengelupas dikit di sini ya. Untuk sebagian besar mulus. Jadi ini ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang untuk charger ya, tipe C seperti itu. Itu untuk fisiknya ya. Sekarang kita lanjut ke pengecekan beberapa software ya atau hardware. Kita masuk ke service test. Yang pertama kita cek adalah warna monitor ya untuk LCD. Oke, untuk LCD sesuai dengan deskripsi ya, untuk yang grade A ini bebas shadow, bebas burn in ya, tidak ada penyakit di LCD. Karena harganya yang tertinggi ya, hampir 6 juta ya, 5.990.000. Untuk yang grade B ya itu kalau nggak salah harganya 5.400.000 ya, jadi selisih 600.000 ya, selisih 600.000 itu bedanya di layarnya. Kalau yang grade B itu ada shadow atau ada burn in, itu harganya 5.400.000, selisih 600.000 seperti itu. Untuk yang grade A ini kita jamin ya, ini warna merah, kemudian hijau, biru, hitam, agak terang ya, bisa dilihat putih bersih, tidak ada shadow ataupun burn in ya, apalagi garis, tompel, flicker, green screen dan sebagainya tidak ada. Oke, kita jamin sesuai dengan deskripsi ya. Kemudian ini warna putih lagi, kemudian ini warna gradasi. Oke, aman ya. Kemudian kita cek ke multi touch atau multi sentuh ya, kita pastikan 10 jari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Oke, 10 jari aman. Kemudian kita cek layar sentuh atau touchscreen ya. Sambil kita cek touchscreen, kita pastikan semuanya bisa disentuh dengan baik ya. Kita ada 3 tips ya yang di tiap video selalu kita sampaikan. Tips yang sangat penting menurut kami ya, ada 3 tips. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian. Misalkan kita akan bepergian, jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans atau celana apapun yang ketat, dikarenakan ditakutkan ketika kita duduk ataupun jongkok HP tertekan dan akan timbul masalah pada LCD ya. Kemudian begitu juga ketika saat kita tidur, jauhkan dari tempat tidur ya, jangan disanding ketika tidur. Karena apa? Ditakutkan tidak sengaja tertindih ketika tidur ya, tidak sengaja tertindih ketika tidur itu yang ditakutkan, dan bisa terjadi masalah pada LCD, bisa terjadi shadow, bisa terjadi burn in, bisa terjadi garis, bisa terjadi layar hijau pada LCD ya, atau terjadi flicker pada LCD seperti itu ya. Jadi saran dari kami, hati-hati terkait dengan tekanan-tekanan pada LCD, karena kita tahu ya, jika Anda cek di Shopee harga LCD Xperia 1 Mark 3 itu kisaran 3.500.000 belum ongkos pasangnya. Nah, ini menandakan LCD-nya sangat-sangat mahal ya, tidak ada substitusi, sehingga LCD-nya sangat mahal, hampir mirip dengan HP-nya itu sendiri ya. Karena HP untuk yang unit wifi only itu kita jual 4 juta, sedangkan kalau LCD-nya rusak itu 3.500.000 belum ongkos pasangnya. Jadi sangat-sangat dijaga terkait dengan tekanan-tekanan pada LCD ya. Jangan disanding ketika tidur, jangan dimasukkan di celana yang ketat ataupun di dalam saku ya, di dalam saku atas itu. Kalau kita
membungkuk, hati-hati jatuh ya. Kemudian ketika kita masukkan di dalam tas itu usahakan jangan ditumpuk-tumpuk dengan buku ataupun barang-barang berat yang lain seperti itu. Kemudian tips yang kedua ini terkait dengan charging ya atau pengecasan. Intinya jangan sampai overcharging dalam artian dicas selama berjam-jam melebihi waktu normal. Misalkan ketika sudah penuh 100% atau 95% itu dicabut aja nggak apa-apa ya, daripada overcharging. Meskipun di tiap HP itu ada perlindungan dari overcharging ya, apalagi di tiap HP flagship itu pasti ada perlindungan dari overcharging. Tetapi namanya perlindungan ya, ibarat tanggul ya, ibarat tanggul di laut itu meskipun melindungi ya, tetapi jika terus-menerus diterjang oleh ombak itu nanti tanggul juga akan jebol juga seperti itu. Begitupun juga pelindung ya, proteksi dari overcharging ini ketika kita sering kali terus-menerus dicas sambil ditinggal tidur misalnya ya, terlalu sering overcharging ya, itu nanti pengamannya juga bisa jebol juga ya. Kalau jebol nanti ditakutkan HP akan mati total atau matot seperti itu, atau bisa juga baterainya kembung seperti itu ya. Jadi biasanya dicas sambil ditinggal tidur ya, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan ya. Biasanya di malam hari mau tidur HP dicas, pagi hari baru dicabut lah, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Lebih baik ketika kita mau tidur ya dan melihat handphone kita baterai lemah, biarkan saja ya, dicas saja ketika kita bangun. Misalkan jam 5 pagi bangun, kemudian jam setengah 7 pagi mau berangkat kerja dicabut, itu lebih aman. Dan saya kira baterai sudah penuh atau minimal hampir penuh ya, dan itu lebih aman daripada resiko overcharging seperti itu. Kemudian tips yang ketiga atau yang terakhir ini terkait dengan panas HP ya, karena kita tahu untuk HP Sony Xperia itu dari zaman Sony XZ ya, bahkan tipe sebelumnya ya, dari tipe Z ya, dari tipe Z1, Z2, Z3, XP, XZ, XZ Premium itu memang terkenal panas ya. Kalau pengguna Sony pasti tahu ya, HP Sony terkenal panas, apalagi untuk Xperia 1 Mark III ini menggunakan prosesor Snapdragon 888 ya, Naga 888 yang terkenal panas. Tetapi meskipun panas ya, kalau kita bandingkan ya, kalau saya pribadi membandingkan dengan handphone flagship sejenis ya, misalkan Pixel, Google Pixel 6a, 7, 8, kemudian iPhone XR ya, iPhone 10, iPhone 11, 12, 13, itu saya kira lebih mendingan Sony ya daripada HP-HP yang saya sebutkan tadi ya. Jadi apalagi Google Pixel ya, Google Pixel kita tahu kita pakai sebentar saja langsung panas. Nah itu saya kira untuk Sony ini lebih mendingan daripada Google Pixel ataupun iPhone ya, apalagi iPhone tipe-tipe XR, iPhone 11 Pro, 12 itu saya kira mending ini. Jadi terkait dengan panas, tipsnya apa ketika ada notifikasi panas ya. Kalau Sony ada notifikasi handphone suhunya tinggi panas ya, kamera, beberapa fungsi kamera akan dinonaktifkan. Nah itu biasanya panas lah. Kalau sudah seperti itu lebih baik hentikan pemakaian dan tunggu suhu dingin baru dipakai lagi. Nah tipsnya apa kalau memang dipakai untuk yang butuh dipakai untuk yang agak lama, misalkan untuk gaming, untuk fotografi, videografi, itu kan kalau dipakai lebih dari 15 menit itu Anda wajib beli cooler atau pendingin ya. Bisa dipilih di Shopee ya, banyak pilihannya mulai dari 35.000, 50.000, 100.000 ya, banyak. Biasanya yang kami rekomendasikan yang murah meriah itu merek Gamen ya, GAMEN, itu bagus. Jadi yang 50 ribuan itu saya kira sudah cukup ya, bisa menurunkan suhu HP di bawah 20 derajat ya, dan stabil. Nah itu penting ya jika Anda membeli HP ini untuk keperluan fotografi, videografi, atau gaming atau live streaming ya, karena
Menurut kami tiga hal itu yang membuat HP cepat panas. Yang pertama game, bermain game berat misalkan Free Fire, PUBG, Mobile Legend. Kemudian fotografi atau videografi di atas 15 menit pasti HP akan cepat panas. Kemudian yang ketiga dipakai untuk live streaming, entah itu live streaming di TikTok, Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya lah. Jika Anda beli HP ini untuk tiga hal itu di atas 15 menit, Anda wajib beli cooler atau pendingin ya, seperti itu. Atau ketika Anda berwisata, misalkan berwisata ke mana ya, ke puncak ataupun ke tempat wisata yang lain ya, pasti Anda membutuhkan HP ini untuk foto-foto, video-video di atas 30 menit lah, itu wajib Anda beli cooler atau pendingin. Karena ya seperti itu, jika dipakai foto-foto ya, misalkan kalau kita berwisata kan pasti durasinya panjang, jadi wajib ditempeli cooler atau pendingin biar foto-fotonya atau perekaman videonya maksimal, seperti itu. Itu tips dari kami. Saya kira cukup ya, untuk touchscreen juga aman. Kita lanjut ke pengeras suara ya. Ini speaker. Oke ya, speaker atas bawah aman. Coba kita buka YouTube. Oke ya, itu tadi speakernya aman ya, kita jamin tidak ada suara sember ya untuk speaker. Kemudian kita cek ke mikrofon ya, kita cek mikrofon bawah dulu. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3 cek. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3 cek. Ya, kedengaran. Kita cek yang atas. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3. Ya, kedengaran juga. Kemudian kita cek sensor ya. Sensor-sensor yang ada, sensor 3 dimensi atau sensor giroskop ya, ini sensor giroskop berfungsi. Kemudian sensor penghitung ini harus jalan ya. Kemudian sensor suhu tidak ada, suhu udara tidak ada. Sensor kompas, oke ya, bisa membaca ya. Oke, kompas bisa. Kemudian sensor cahaya, bisa. Pengukur kecepatan ini akselerometer ya. Nah, EIZ nya saya miring-miringkan, angkanya berubah ya, artinya sensor bisa membaca. Kemudian sensor kedekatan ini proximity. Oke. Bisa ya, proximity juga bisa. Sensor tekanan ya. Nah, ini pressure ya, sensor tekanan atau bahasa Inggrisnya pressure. Kalau kita tekan, nah ini naik ya, 979, 978 naik ke 983, seperti itu. Ini sensornya masih berfungsi ya. Kemudian sensor gravitasi, nah XYZ nya bisa membaca. Kelembapan tidak ada ya, sensor kelembapan tidak ada. Kemudian kita langsung ke sensor yang lain, yaitu sensor sidik jari ya. Untuk sensor sidik jarinya kita cek langsung di keamanan sini. Kemudian di sidik jari kita cek, kita setting pola dulu ya. Kita
kita setting pola dulu, kemudian pastikan sidik jarinya bersih ya, bersih dari minyak, dari debu, dari kotoran. Di-scan di sini ya. Jadi usahakan jarinya bersih dari minyak, dari keringat, dari debu ya, seperti itu, bersih. Bagi yang tangannya sering berkeringat, jadi harus sering-sering dibersihkan ya. Klik selesai, kemudian coba kita matikan. Tinggal kita sentuh sensornya. Oke, langsung nyala ya. Jadi tidak usah ditekan ya, tinggal disentuh saja seperti ini. Ini kita matikan, tinggal disentuh saja. Oke, menandakan sidik jari berfungsi ya. Kita hapus lagi. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya, kita hapus ya. Oke, untuk yang terakhir, sensor yang terakhir itu sensor NFC ya. Untuk NFC sudah kita install aplikasi cek saldo ya. Ini NFC nyala. Ini kita ada etol ya, kita ada etol, tinggal kita tempel di belakang. 19.100 rupiah. Oke ya, ini dari Bank Mandiri ya, etol atau e-money dari Bank Mandiri, bisa membaca saldo sekian ya, artinya NFC berfungsi dengan baik. Oke, yang terakhir mungkin kamera ya, sudah 26 menit. Kita cek kamera, kita masuk ke Foto Pro ya. Kalau Cinema Pro ini video, kita hanya cek lensa saja ya. Lewati tidak ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, di Foto Pro ini sangat banyak pengaturannya, termasuk kamera ini bisa menyimpan mode RAW ya. Jadi mode RAW itu mode yang mentah, yang bisa kita olah warnanya sesuka hati seperti itu. Jadi kalau kita klik basic di sini, pojok kanan atas ada basic, ini kita tekan, ini ada banyak mode. Mode basic ini mode yang sangat-sangat dasar ya, tidak ada efek apapun, tidak ada pengaturan komputer apapun. Misalnya ini hanya digunakan untuk memindai QR code, jadi ini sangat-sangat dasar sekali. Kemudian untuk yang sebelahnya ini ada mode auto ya. Untuk mode auto ini sendiri adalah mode otomatis, dimana untuk fokusnya ya, terutama untuk autofocus ya. Jadi fokusnya otomatis, kemudian cahayanya juga otomatis, kemudian shutter speednya juga otomatis. Jadi full otomatis ditentukan oleh komputer. Kemudian ada P. Nah ini semi otomatis ya. Jadi untuk yang P ini adalah semi otomatis. Jadi untuk shutter speed ini otomatis, kemudian pencahayaan juga bisa disetting ya. Untuk pencahayaan atau ISO bisa disetting. Lah ini ISO nya nyala, EV nya juga nyala ya, tetapi untuk S nya shutter speed nya tidak ada. Jadi ini lebih ke pencahayaan. Ketika kita memfoto di sore hari, kemudian kurang cahaya, atau di malam hari, butuh ISO yang tinggi, light ini otomatis ya. Kemudian untuk yang S ini adalah fokus ke shutter speed atau kecepatan rana. Jadi di sini ISO-nya off ya, tidak bisa diatur. Untuk yang S, mode S ini kita lebih ke fokus shutter speed atau SS. Nah ini sini ya. Ini biasanya digunakan untuk memfoto benda bergerak ya, misalkan mobil yang sedang melaju, anak yang sedang berlari, burung yang sedang terbang ya, seperti itu. Benda-benda bergerak yang membutuhkan kecepatan rana sepersekian detik seperti itu. Nah itu bisa ke mode S atau shutter speed. Kemudian ada mode M. Mode M ini manual ya, semuanya bisa disetting manual, entah itu ISO ataupun shutter speed. Kemudian autofokusnya, fokus yang bagaimana itu bisa disetting ya, seperti itu. Nah ini ada fokus continuous ya, berkelanjutan itu fokus berkelanjutan, fokus manual atau autofokus AF seperti ini. Kemudian untuk yang mode MR ini adalah mode favorit, settingan favorit kita ya. Mode settingan favorit kita bisa disetting di MR atau memori seperti itu.
kita hanya cek lensa aja ya, jadi kita ke mode basic. Untuk lensanya sendiri ada lensa 1 kali ya, kita coba ini lensa utama ya. Kemudian lensa 2,9 ini lensa zoom lensa zoom optical zoom 2,9 kali. Kemudian untuk 4,4 ini lensa zoom 4,4 kali ya. 0,7 ini lensa ultrawide nya ya, jadi lensa ultrawide nya seperti itu. Kemudian untuk lampu flash juga menyala ya. Kemudian cak kamera depan, ya, supaya lihat hasilnya ya. Ini kamera depan, kemudian ini lensa ultrawide ya, ini lensa optical zoom 4,4 kali, ini lensa zoom 2,9 kali, ini lensa utama ya 1 kali. Oke, seperti itu. Semuanya aman ya untuk lensa. Kita hapus lagi. Oke, setelah kita cek kamera, sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu, dan kita akan ambil bonusnya kurang satu ya, softcase nya lupa. Oke, ini untuk softcase nya ya, jadi kita pasang sekalian. Untuk packing kita menggunakan double packing seperti ini ya. Jadi di luar ada kardus, kemudian di dalamnya kita lapisi ulang dengan styrofoam ya, bawah styrofoam, kemudian sampingnya full styrofoam, kemudian di atasnya kita tutup lagi dengan styrofoam tebal ya. Ini styrofoam tebal 2 cm. Kenapa kita lapis styrofoam? Agar tidak penyok ya, jadi biar ketika di dalam kargo ditumpuk-tumpuk dengan paket yang lain, itu dia tidak penyok, tidak menekan ke HP ya. Kembali ke yang saya tadi video penjelasan saya di awal, jika ini ditekan-tekan ya, apalagi dalam pengiriman ditumpuk-tumpuk, ada resiko penyok ya, dan itu berbahaya bagi LCD si HP. Jadi kita lapisi styrofoam biar di dalam masih ada rongga ya, tidak tertekan-tekan seperti itu, mengurangi resiko tekanan karena penyok. Oke, seperti itu. Oke, ini kita keluarkan. Temper glass kita taruh di bawah. Ini kita ratakan aja ya, karena ini enggak ada isinya. Kita ratakan di bawah sini aja.
duduk ya, dihadap ya. Ini yang OEM ya, jangan dipakai yang OEM. Bareng Dek. Bun, adik bun. Oke ya, ini kita potong ya nama produknya.
Oke, sudah 41 menit lebih ya. Ini paketnya sudah kita packing dengan aman ya. Ini penampakan paket tampak atas, tampak samping sini, bawah sini, samping sini, sebelah sini, sebelah sini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya. Semoga barang aman selama pengiriman, diterima dengan baik, dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak.